Soal Ibu Rudiana ini ada dugaan kesaksian palsu dari keluarga sendiri, bagaimana? Ya kalau kita mau menyudutkan orang, kita nggak mau. Saya serahkan untuk ke pendamping saya, kuasa hukum saya dari tim Peradi. Bapak yakin anak Bapak tidak bersalah? Ya. Yakin. Pak, tapi kan ini proses sudah berjalan dan kemarin juga Peggy Setiawan, tersangka baru itu berhasil memenangkan gugatan pra peradilan. Kalau dari Bapak sendiri, harapan untuk putra Bapak dan juga terpidana lain seperti apa? Secara umumnya boleh disampaikan ke depan kamera gitu? Iya, Pak. Ya kalau harapan keluarga, ya utama kebebasan anak-anak saya. Pak, nggak ada Itu aja. kata-kata dari pihak Hadi sendiri terkait dengan penangkapan dari tahun 2016 ini kan juga sudah lama. Nah ini kenapa kok Bapak baru sekarang untuk memberanikan diri untuk melaporkan? Begitu, Ya, Pak? karena ya kita juga karena itu juga dari belum sempat karena ditolong dari tim-tim Peradi itu. Karena ya saya juga nggak berani ngungkapin gitu. Apakah Kalau mulai berani itu Peggy Setiawan bebas? Iya. enggak. Karena kita juga diarahkan ke tim Peradi Berarti selama ini oleh Hadi, Bapak Deddy Mulyadi. berarti selama ini Hadi bukan tersangka juga ya Pak dari kasus ini? Atau gimana Pak? Ya aslinya sih ya intinya kuncinya anak kita itu nggak bersalah dan tidak melakukan gitu aja. Jadi gini rekan-rekan sekalian, Kita boleh? jadi saya bersama rekan-rekan kuasa hukum, nanti Pak Asido boleh tambahkan ya. Jadi gini ya, kehadiran kami di Barreskrim hari ini ya, ini adalah Pak Kasana, orang tua dari Hadi ya. Kami adalah tim kuasa dari 6 terpidana ya, selain Sudirman ya, 6 terpidana. 6 terpidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya kenapa kita hari ini mewakili Hadi ya kan, untuk melaporkan Aibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi? Setelah tim ya, kami ini 126 orang tim kan gitu kan, kami rapat gitu kan, kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, menurut kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang benderang, kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan, ya kan? Ya, kita lihat saja nanti bahwa kami kan hanya ingin menegakkan keadilan, ya. Bahwa di dalam peristiwa yang sesungguhnya terjadi, kenapa kita laporkan Rudiana? Ini kan peristiwanya terjadi sekali lagi supaya paham ya, bahwa itu adalah sesudah dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan oleh Polres Cirebon, bukan kota ya, oleh Polres Cirebon, karena peristiwanya terjadi di Kabupaten Cirebon, bukan di kota. Aibtu Rudiana sendiri adalah unit narkoba dari Polresta Cirebon ya. Itu perbatasan yang masuk wilayah kota Cirebon itu hanya SMP 11. Lewat ke situ sedikit itu sudah masuk wilayah jurisprudensinya Polres Kabupaten Cirebon ya. Ketika dia melihat tanggal 28 29 dia ke Polsek Talun, dia melihat motor dan dia penasaran. Aibtu Rudiana ini melakukan penyelidikan sendiri karena dia seorang anggota polisi tapi bukan punya kewenangan untuk ke situ kan gitu kan, menyidik. Lakukan sendiri, bahkan dalam kesaksian anggotanya yang kami baca di dalam BAP, bahkan dia mengeluarkan sprindik sendiri kan gitu kan untuk melakukan penyidikan. Nanti kita uji aja lidik sendiri. Ya, itu ada kesaksian di bawah sumpah yang mengatakan begitu anggotanya. Kan gitu kan? Lalu dari peristiwa itu ya kan, dia datang tanggal dari 29 30 dia melakukan penyidikan sendiri. Tanggal 31 ya, 31 Agustus dia pukul 10 melakukan penyidikan, dan pukul 14 dia bertemulah dengan saudara Aib dan Dede. Berdasarkan pengakuan dari Aib dan Dede inilah ya kan, lalu sesudah mendapat informasi terjadi ada kejar-kejaran geng motor apa segala macam semua, dia tinggalkan nomor telepon kepada Aib dan Dede. Pukul 14, pukul 16 Aib menelpon Rudiana
Aibtu Rudiana bersama dengan teman-temannya kembali ke SMP 11 karena Aib menginformasikan bahwa yang orang-orang itu sedang berkumpul di depan SMP 11 kan gitu. Ditangkaplah, ada 8 orang yang ditangkap, diamankan atas keterangan dari informasi dari Aib. Dari 8 yang ditangkap itu, 1 akhirnya dilepaskan yang bernama Rinaldi. Kan gitu. Ya, 1 lepas. 7 ini diperiksa sendiri. Bayangkan, ini yang kami pertanyakan. Diperiksa sendiri, ya kan? Aibtu Rudiana, walaupun dia seorang anggota polisi, harusnya ini bukan peristiwa tertangkap tangan menurut kami. Harusnya sesudah dia mendapat informasi itu dia informasikan ke siapa? Ke Reskrim. Reskrim lah yang akan menyelidiki, kan gitu kan. Kalaupun dia mengamankan istilahnya apapun, ya mari kita uji, kan gitu kan. Buktinya, faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini, kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang, kan gitu kan. Ini kita buktikan apakah betul apa enggak, kan gitu, ya kan. Kalau terjadi demikian, akhirnya terjadilah pengakuan yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan. Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Mungkin mau ditambahkan Pak Asido, silakan. Ya. Ini Ketua PBH Pusat ya, Pradi. Ya. Jadi memang kenapa kemudian para keluarga terpidana dan terpidana ini ya mereka sekarang menjadi aktif ya untuk menemukan keadilan itu karena mereka datang ke Pradi, ke tim Pradi yang di dalamnya ada juga Pusat Bantuan Hukum Pradi. Jadi kita memang juga memberikan bantuan hukum pro bono. Jadi advokat Pradi itu wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma pro bono, access to justice bagi seluruh masyarakat yang memerlukan. Kalau dalam perkara ini sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah tahu dan paham lah ya kejanggalan yang menyebabkan banyak kegaduhan jadinya di negara kita ini. Sebenarnya bahkan belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun katanya sudah tidak terlihat gitu ya, susah ditemuin. Ini kita butuhkan sebenarnya ya bagaimana supaya jelas perkara ini. Makanya dengan ada laporan ini kita harapkan juga Pak Rudiana muncul lah gitu ya. Coba kita menggugah hatinya untuk begini, kita empati atas kehilangan anaknya. Tetapi juga jangan orang yang tidak bersalah kemudian berada di dalam penjara. Kemerdekaan mereka itu direbut gitu. Nah ini kita harapkan. Kita lihat ya melalui video yang dia tampil, hanya sekali itu yang kita ketahui. Sebenarnya di situ juga dia sudah mengalami kegundahan di situ ya. Dia juga berdoa semoga ini bisa diungkapkan. Padahal sudah ada ya menjadi korban, menjadi terpidana di penjara seumur hidup. Nah inilah harapannya. Dengan adanya laporan polisi ini kita mengharapkan ayo Pak Rudiana muncullah gitu, sampaikan kebenaran itu ya. Kalau semua sudah kita tahu lah ya, banyak sekali yang tidak sesuai, tidak benar, banyak sekali sudah ya. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jutek, bagaimana juga yang 2 saksi fiktif, Liga Akbar juga dan seterusnya ya, pra peradilan Peggy. Jadi apalagi yang kita tunggu ini sekarang ini, kan gitu. Ayo muncullah Pak Rudiana, sampaikan kebenaran itu. Biar juga tenang nanti ya almarhum di surga gitu ya. Biar bisa tahu, jangan gara-gara ya seperti itu jadi overaktif nih sebenarnya kan. Ya wajar mungkin karena ketika anaknya mengalami kejadian seperti itu. Tapi kalau sudah mengetahui ini tidak benar, kita mengharapkan sampaikan kejujuran itu. Kasihan ini para keluarga terpidana, para terpidana, mereka ini ingin kembali ya merdeka ya, tidak di dalam penjara. Jadi itu yang kami harapkan. Ya kalau tidak ini laporan akan jalan terus dan Pak Rudiana harus mempertanggungjawabkan itu. Saya rasa itu. Kami hanya menyampaikan gini sedikit ya sebelum ada pertanyaan. Kami hanya menyampaikan gini, supaya lebih objektif, maka kami membuka pintu lewat laporan-laporan yang kami sampaikan. Kalau menurut kami dari tim kuasa hukum bahwa proses ini dimulai dari tahun 2016 kan menurut kami sudah mau dibilang cacat formil dan lain banyak hal yang kita sampaikan diragukan lah. Kan gitu kan hasilnya, walaupun sudah inkrah secara hukum ya, secara faktanya inkrah, tapi kami membuka pintu dengan kami laporkan Pasren, Kavi, Dede, Aep dan juga hari ini Rudiana, pintu masuk untuk penyidik untuk memulai satu proses yang baru, kan gitu kan, satu proses yang baru. Biarlah yang sudah inkrah itu kami akan tempuh yang namanya PK untuk menyelesaikannya, karena itu
Itu kan proses hukum yang sudah inkrah, kita harus hargai kan gitu kan. Biarlah kami selesaikan lewat situ. Sekali lagi kami tidak menyasar kepada institusi manapun, kita ingin mengoreksi kalau bila mana ada kekeliruan pada masa lalu hukum, ya mari kita koreksi sama-sama. Tidak kesalahan institusi secara polisi. Kepolisian tidak salah secara institusi. Ya kan? Ini oknum. Kan gitu kan? Oknum yang mungkin salah prosedur, ya kan, ini tentu kita harus koreksi. Tapi hasil pekerjaan dari kepolisian penyidik saat itu sudah diterima P21 oleh jaksa, sudah diperiksa di pengadilan tingkat 1, sudah diuji di banding, bahkan sampai ke kasasi. Menurut saya ya kita hargailah pekerjaan itu kan gitu kan. Sistemnya, tapi kalau memang ini salah, ini menjadi satu catatan buat kita bahwa ini kesalahan yang berjamaah menurut kami kan, ini sistem kan. Ini tentu prihatin kami. Orang yang tidak bersalah seumur hidup masalahnya. Ini 340, ada junto 55 penyertaan, pembunuhan berencana dengan apa? Ada yang turut serta. Persoalannya dari 8 orang, 1 dihukum 8 tahun. 8 tahun pun karena di bawah umur. 7 terpidana lain semuanya rata seumur hidup. Lah, buat kami penegak hukum dan praktisi hukum bingung gitu loh. Seharusnya yang paling berat itu adalah otak pelaku yang paling sadis, ya kan? Ini semua dipukul rata. Ini kan pertanyaan kami, di mana unsur keadilan yang kita ini kan? Ada apa pengadilan tahun 2016 itu? Kan gitu kan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini loh. Kalaupun iya terjadi peristiwa itu ya, kan gitu kan? Ini kan sungguh apa ya? Miris buat kami. Mereka kalau tidak kita tolong, mereka akan sampai mati ada di mana? Penjara, karena tidak dapat remisi, tidak dapatkan keringanan apapun gitu loh kan gitu kan. Gerasi mereka sudah pernah lakukan, walaupun oleh karena iba dari siapa? Dari petugas lapas mereka ikuti segala jalan karena kurang pengetahuan mereka. Itu pun mereka turuti kan gitu kan. Tapi ya itulah kemanusiaan dan dalam penegakan hukum maka kami Pradi ya tadi sampaikan Ketua PBH Pak Dr. Asido Huta Barat ya kan, bahwa Pradi lewat PBH, kebetulan kami kejadiannya ada di Bandung, maka kami kebetulan bersama-sama dengan PBH, tim kuasa DPN, kita sama-sama kita menangani kasus ini, membantu para keluarga terpidana dan juga para terpidana. Itu rekan-rekan sekalian. Pak, kalau dari semua tawan tim kuasa hukum sendiri, apa sebenarnya motif dari si Pak itu Rudiana ini akhirnya juga menyasar dari keluarga terpidana? Kami tidak paham ya motifnya apa ya, kami kan nggak bisa ini kan gitu kan. Kami hanya mau serahkan saja kepada proses hukum yang berjalan, tapi kami bisa maklumin lah sebagai orang tua tadi yang sampaikan Pak Dr. Asido ya, kita bisa maklumin. Tapi ya menurut kami kalau gara-gara hanya ingin emosi lalu menghukum akibat ada 7 orang 8 orang yang terhukum kan nggak benar kan gitu. Ya tentu kami simpati lah sebagai korban gitu. Apakah memang ini langsung menyasar atau sebenarnya sebelumnya ada hubungan dalam arti bahwa nggak tahu, kita dalam penyidikan kita belum tahu, kita belum temukan. Itu aja. Makasih ya. Kami segera menyusun PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru ya, kami mau sampaikan gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya. Mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli yang akan datang, itu kami bukan kuasa hukumnya. Kami tidak ingin terburu-buru. Kenapa? Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami tidak boleh sembrono, kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan gitu kan? Kekeliruan hakim di mana, ada cara penerapan di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Jadi kami tidak buru-buru ya, gitu kan? Pak, Kami yang terakhir dong, kan Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih, Kak? Kenapa kok bisa merasa anak Bapak itu bukan pelaku? Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami anak sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak ada. Semua itu ada di rumah anaknya Pak Pasran. ya, sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Satu aja sekali tadi nggak dapat, boleh
ulangin sekali lagi pernyataan hari ini kenapa mau melaporkan itu Rudiana dan kenapanya, harapannya? Ya, kalau harapan saya sih ya untuk menegakkan keadilan. Ya, menegakkan karena keadilan. anak saya itu yakin tidak bersalah. Ya, Itu aja. oke ya.